Jadi sengaja aku tunjukin ini untuk meyakinkan kakak dan abangku. Nakal nggak gambarnya? Widih. Detail bulu-bulunya, aduh, hai. Asli keren. Untuk TV sejutaan. Ops, loncat ya. Halo kakak dan abangku. Aduh, nggak peduli ya. Panas-panas Pekanbaru walaupun ini jam 8.14 kita shoot. Tapi it's okay. Mudah-mudahan kakak dan abang saya doakan sehat, panjang umur, dan keren rezekinya. Oke, video kemarin gimana? Seks ya? Ini what if ya, masih berlanjut. What if kalau rezeki kakak dan abangku itu hanya 10 jutaan? Bentar, aku cek dulu soundku. Oke, keren. What if rezeki kakak dan abangku hanya 10 jutaan? Tapi masih pengen kekeh punya TV. Yang kemarin saya tawarkan Kuka Smart TV Kuka 32 S3 itu yang OS Kulita. Nah, sekarang saya akan menunjukkan mendingnya. Ini mendingnya. Penyakit kita kan mending naik dikit dong. Oke. Kalau yang kemarin itu pasaran 15 sampai 19. Nah, kalau yang ini start di marketplace itu rata-rata di 1,8 sampai 2 jutaan. Untuk tampilan boxnya ini, pembedanya antara OS Kulita dan OS Android, lihat aja di sini boxnya. Ada warna oranye dan banyak hitamnya. Sementara kalau seperti itu banyak kardusnya. Ini kita unboxing dulu ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi, ini udah kita unboxing sebelumnya, hanya untuk pastikan TV-nya nggak ada kendala. Oke, jadi nanti di tangan kakak dan abangku, mudah-mudahan nggak ada kendala juga. Nah, untuk depannya, pertama-tama kita buka dulu ya, apa aja yang didapat. Sama kayak kemarin, remote. Nah, remote-nya ini ada fitur beda ya, ada voice control. Halo Sandro, apa kabar? Enggak. Ini oke Google. Jadi di sini remote-nya agak sedikit berat, ada mikrofon tertanam di sini. Jadi bisa aloha. Selanjutnya kita dapat 2 kickstand atau kaki TV. Kemarin aja bingung aku mau hahiwe. Nah, setelah itu kita buka kiri, kita buka kanan. Selanjutnya di sini ada beberapa barang berupa satu warranty card, itu kartu garansi, dan sama buku panduan. Oke. Sama kayak kemarin, ini juga ada power outlet. Oke, kakak dan abangku. Nah, kali ini udah terpasang, tinggal dihidupin. Nah, sambil nunggu booting TV-nya, nah seperti ini contoh remote-nya. Ini booting dari Smart TV Kuka yang versi Google-nya ya. Versi Android. Besok kita review yang Google itu seperti apa. Kalau bootingnya agak lama itu biasa, maklum TV-nya masih baru. Nggak terlalu keki lah lamanya. Seperti ini tampilan dari Android ya. Ini versi Android yang paling terakhir dari Android TV, itu Android 11. Jadi next-nya lagi bukan Android 12, melainkan Google TV. Nah, jadi ini tampilan home dari Smart TV Kuka yang versi Android. Ini tampilan aplikasinya batuk di komik saja. Jadi ini tampilan untuk versi Google dari Kuka, Android dari Kukanya ya. Yang tadinya kalau misalnya aplikasi dari Kuka versi Kulita itu seperti ini. Nah, sementara yang di Android itu seperti ini. Oke. Ini di bar paling atas ada Live TV, YouTube, Netflix, sama Prime Video. Nah, pembedanya di sini sudah tertanam fitur Netflix-nya. Jadi, kalau misalnya yang kemarin untuk OS Kulita itu mirroring sih bisanya dari Android ke TV-nya. Sementara kalau yang ini itu sudah natif dan atau bisa diupdate nanti di Play Store. Ini ada.
Jadi bebas mau update YouTube kah, Netflix kah, dan sebagainya. Untuk kita tes dulu YouTube standar. Emang TV-nya bisa YouTube? Emang TV-nya bisa YouTube? Bisa, karena basic bawaan OS-nya itu Android. Jadi sangat bisa. Untuk tampilan menu YouTube-nya itu nggak beda jauh, sama. Itu persis sama 100%. Yang pembeda tuh hanya OS bawaan dari TV-nya. Ya, kenapa agak lebih mahal? Wajar dong. Kuka ini kan membeli lisensi Android di TV-nya. Jadi, ya mungkin selisih beberapa ratus ribu. Ini tampilannya. Untuk gambarnya sangat ya seperti ini. Wow, Switzerland. Mau pengen kesini kakak dan abangku? Kalau udah pengen kesini kayaknya nggak perlu beli TV gini lah. Beli TV yang lebih mahal lagi. Oke, yang 8K. Kita tes yang gambar-gambar crispy-nya. Ini suaranya kita gedein sedikit. Oke, kita skipkan. Selamat datang ke relaksasi pemandangan 8K. Jadi sengaja aku tunjukin ini untuk meyakinkan kakak dan abangku. Nakal nggak gambarnya? Widih. Detail bulu-bulunya, aduh, hai. Asli keren. Untuk TV sejutaan ya. Jadi kalau misalnya ini sama yang antara Kulita sama yang Android, beda nggak panelnya? Sama, 100% sama. Jadi yang beda hanya OS-nya aja. Kalau untuk panel semua sama, ketajaman semua sama, fitur-fitur di dalam on off tombol di sininya itu sama, hanya bedain OS aja. Jadi OS tuh pengaruh juga loh antara Ligi sama enggaknya. Antara Kulita sama Android agak lebih ringan Android jauh karena developnya lebih bagus di Android ketimbang di Kulita. Tapi user experience itu sama. Kalau nggak pentingin user experience, ngambil OS Kulita. Kalau misalnya mending nambah dikit, kalau mending, saran saya yang di Android. Ini tampilannya ya kak. Oh ya, saya juga info, remote ini bisa halo-halo, tapi bukan nyanyi-nyanyi ya. Ini contohnya. Oke Google, buka YouTube. Tada. YouTube. Hai. Membuka YouTube. Jadi bisa semua dengar perintah suara ya. Buka NCS YouTube. Sip, ini beberapa video. Oke. Nah, ini contohnya saya pilihkan yang no copyright zone ya. Oke Google, buka NCS YouTube. Jadi seperti itu. Ini beberapa video. Sip. Bisa sip dia. Jadi asik ya, ada interaksinya. Kecuali ini yang bikin keki, interaksi iklan-iklan YouTube. Tapi nggak apa-apa, YouTube berbayar, bebas iklan. Nggak disponsorin YouTube lagi saya ya. Bahkan Smart TV Kukanya ini saya nggak disponsorin dari Smart TV Kukanya. Nah ini contoh dari kita pakai Oke Google atau caranya. Jadi ini intinya udah tertanam ya. Bentar saya kecilin. Ini sudah untuk mic-nya sendiri sudah tertanam nih mikrofon di dalam supaya bisa memerintahkan TV-nya. Jadi nggak capek lagi ngetik-ngetik A, B, C, D dan sebagainya. Untuk perintah suara ya. Tapi soon kita akan ada juga nanti review AirMouse. Jadi di depannya itu untuk fitur kontrol dan di belakangnya nanti keyboard. Jadi lebih gampang itu nanti untuk mau search ini search itu gampang. Nah untuk soundnya tadi ya, mau sekali lagi oke, setengah aja. No, setengahnya aja. Setengah aja udah wow. Intinya saya nggak penikmat musik kali banget, tapi kalau misalnya di budget 1 jutaan, TV ini udah oke. Punya layar yang crispy kayak wafer Nissin, oke lah. Dibanding 3 merek ya, ini oke. Nanti saya tunjukin kenapa.
Ini sudah paling oke nih ketimbang yang 3 merek yang nanti saya sebutin. Nggak nanti deh. Nanti seakan-akan jatuhin merek, nggak usah disebutin. Di YouTube udah banyak perbandingan TV ini sama TV B. Kebanyakan mereka merekomendasikan yang KUKA, yang OS Kulita ataupun OS Android. Tapi kalau ditanya 3 merek itu ada, saya pun ada. Tak apa-apa. Karena dia ada TV ini ada plus minus ya. Jadi nggak usah khawatir. Untuk ketebalan TV ini sama. Saya nggak ngukur pakai sentimeter, saya mengukurnya hanya dengan patokan jari telunjuk dewasa aja. Jadi udah bisa dibayangin tebalnya TV, ketipisan TV ini seperti apa. Oke. Ini untuk sound tadi sudah, untuk itu fitur sudah. Saya sih simple aja, yang namanya TV feature dan sebagainya ya standar itu. Cuman untuk versi Android ini banyak plus-plusnya lagi karena disupport dari Google kan. Jadi ketika mau install ini itu sudah ada tertanam di Play Store. Contoh, Bang, aku punya anak supaya nggak kebuka sama YouTube aneh. Di sini ada YouTube Kids atau pokoknya YouTube untuk anak-anak lah. Jadi nggak seperti ini kan, yang di YouTube, nggak seperti yang di YouTube sini random. Ada tayangan mungkin belum cukup umur dia dan sebagainya. Nah, kalau ini masih syukur. Gambarnya normal. Kalau misalnya yang agak lucu-lucu kan kasihan si adik-adik kita. Jadi seperti itu ya pembedanya. Kalau ini udah tertanam Netflix. Jadi kalau misalnya sudah punya akun Netflix yang alasannya, Bang, bisa nggak install Netflix? Aku nggak mau mirroring dan sebagainya. Saya menyarankan Smart TV dari KUKA untuk OS Android ini. So, seperti itu, bisa dieksplor sana sini. Ini juga banyak sih saran saya jangan terlalu install banyak di Smart TV ini karena RAM-nya sangat kecil. Jadi sangat mubazir. Oh, pengen install ini. Cukup install sesuatu tuh di Android Anda. Android kan memori sama RAM-nya udah gede-gede. Ya, kalau misalnya mau Smart TV di sejutaan untuk monitor aja lah, nggak usah terlalu berat-berat. Jadi gitu ya kak, perbedaan antara KUKA OS Kulita sama yang kemarin. Oh, kok perbedaan sih? Pembahasan pembahasan OS Android ini. Intinya fiturnya 11-12, apa yang ada di Kulita itu pasti ada di Android, karena di Android ini jauh lebih fleksibel. Cuman untuk OS, booting dan sebagainya itu buka awal jauh lebih cepet karena memang OS bawaan Android. Jadi itu pilihannya kembali ke kakak, mau ke Kulita mau ke Android, itu it's okay, sama-sama keren. Selagi sejutaan sih nggak usah banyak berharap tinggi ya. Udah dapat TV cantik, simple, borderless, sejutaan, sound oke, gambar oke. Untuk bagian baris pertama ini diisi untuk live TV, itu nanti tinggal dipasangin STB-nya. STB. Kok TV ini pakai STB lagi? Kagak, nggak perlu pakai STB-an. Tinggal colok antena kakak yang lama, masukin ke sini, sudah beres semua. Jadi nggak perlu pakai STB karena di dalam TV ini udah siap digital. Jadi kesimpulannya gini, kalau kakak pengen mending ini mending itu, ya saran saya ambil ini yang versi Androidnya ya, karena ini nanti kemungkinan kalau misalnya ada update software, contoh YouTube dan sebagainya, ini sudah bisa diupdate. Takutnya dari OS Kulita itu stuck di situ aja. Kalau di YouTube itu bisa diupdate. Pakai tapi biasanya kalau di update itu pasti makin lelet biasanya, karena ada penambahan feature kan, untuk inilah itulah, proteksi inilah, macam-macam dan sebagainya. Ada plus minusnya yang bisa kakak harap. Sama kayak handphone kakak, dulu kencang kok sekarang lambat ya, semua karena ada aplikasi-aplikasi tambahan atau yang berjalan di belakang gadget kakak dan abangku ya. So, ini dulu kalau faktor wow-nya. Bagi saya ya, saya menilai dengan kantong saya pribadi, dengan misalnya ketika saya punya budget 10 juta tapi harus pengen punya TV dengan alasan anak pengen inilah, pengen itu, punya tabungan hanya 10 juta,
Ini nggak terlalu worth it sih. Kalau saya sih lebih milih OS Kulita karena harga selisih 200.000 itu masih bisa digunakan untuk yang lain-lain ya. Karena untuk OS Kulita sendiri itu udah punya beberapa fitur standar ya, bisa YouTube, bisa TV digital dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kakak membutuhkan siaran tambahan Netflix dan sebagainya, saya sarankan ini. Jadi wow score dari sini ya turun 4% lah, 7,6 dari 10 saya kasih nilai. Kalau kemarin Kulita itu 8, kali ini walaupun OS-nya keren, walaupun speknya bagus, tapi dari segi harga, maaf, OS Kulita lebih oke. Karena selisih 200 kan lumayan, apalagi uang-uangnya pas-pasan. Nggak ada hantu kan? Lihat terus kameramennya. Jadi gitu ya kakak dan abangku, kalau misalnya mau TV ini, kalau mau mending-mending ya saya sarankan ambil TV ini. Tapi kalau mau yang murah, ikut dengan preferensi saya, TV 1,6, 1,7, 1,8 bisa juga kok. Bisa pilih yang ini, atau terserah mau pilih kiri atau pilih kanan. Memang agak sedikit lebih canggih, tapi kakak otomatis menambah lagi biayanya. So segitu dulu ya review singkat dari Smart TV Kuka S3 bla bla bla. Saya sendiri penjualnya saya nggak hafal kodenya berapa. Yang penting ada Kulita, OS Kulita dan OS Android. Oke, gitu dulu ya kak. Mudah-mudahan kakak sehat, kakak dan abang. Mudah-mudahan abang dan kakak sehat selalu, murah rezekinya, dan bisa beli TV ini di tempat saya. Itu dulu ya kak. Peace, thank you. Ciao.